diatur ulang dalam Undang-Undang P2SK di 188, 189, khususnya 188. Nah, 188 ini akan membagi JHT kita tuh di 2 akun. Ini belajar dari mana? Belajar dari pertarungan 2022. Ketika Permenaker 2 tahun 2022 dirilis, nggak boleh lagi lo ambil pada saat PHK, kata Menaker kan. Diambilnya kapan? Nanti JHT 56 tahun. Ya 56 kan. Acuannya mana? Pasal 35, 37, 3 Undang-Undang SJSN. 35 bilang kapan JHT bisa diambil? Kalau meninggal untuk ahli waris, pensiun, atau cacat total tidak bisa kerja. Nggak ada tuh dalam istilah di situ PHK. Nggak ada. Kalaupun di pasal 37 dibilang bisa diambil lagi kerja, belum PHK, cuma minimal kepesertaan 10 tahun. Tetapi dibatasin 10% untuk persiapan pensiun, atau nggak boleh dua-duanya, atau 30% untuk perumahan. Itu diatur tuh. Nah, muncul memang pada saat Undang-Undang SJSN berlaku 1 Juli 2015, ketika ada PP 46 2015, kan memang di stop, nggak boleh. Sehingga pelaksanaan pencairan JHT sebelumnya di era jam sostek, yaitu minimal kepesertaan 5 tahun plus 1 bulan, ketika PHK boleh diambil, itu di stop. Akhirnya ada semacam menolak. Waktu itu Menaker Pak Hanif Dakiri dengan BPJS Ketenagakerjaan Pak Elvin merumuskan bagaimana ya supaya JHT ini bisa juga bantu orang yang ter-PHK. Nah, akhirnya lahirlah PP 60 2015. Walaupun menurut saya PP 60 juga nggak jelas, karena dalam penjelasan, bukan dalam batang tubuh, disebutkan PHK termasuk pensiun. PHK bagian dari pensiun, sehingga mengacu pada pasal 35, orang PHK boleh ngambil. Kan 35 bilang pensiun, meninggal, cacat total, tidak boleh kerja, tidak bisa kerja lagi. PHK termasuk pensiun. Nah, PHK termasuk pensiun sehingga boleh ngambil. Itu yang diturunkan dalam Permenaker 19 2015. Di bagian penjelasan. Enggak, itu udah jelas di batang tubuh. Kalau di PP 60-nya di penjelasan, bukan di batang tubuh. Sehingga kalau orang hukum ditanya, ini udah melanggar ketentuan 35, pasal 35 dan 37. Tapi waktu itu memang secara, kan orang kalau bicara hukum kan ada 3. Yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bicara yuridis bertentangan. Tapi bicara sosiologis, orang di PHK besok mau makan dari mana? JKP belum ada. Apakah ngurus pesangon mudah? Enggak juga. Sampai tuh Mahkamah Agung, sampai namanya PK dulu P4D, dulu kan P4D diganti dengan PHI. PHI juga ada PK. Nah, apakah pada saat proses itu dia makan dari mana? Nah, waktu itu memang oke lah kita bisa terima ya. Tetapi memang juga Menaker dan khususnya Pak Hanif ini terlalu maju. Harusnya kan dikembalikan saja 5 tahun plus 1 bulan. Seperti biasa. Toh kan itu udah menjadi biaya, itu udah kebiasaan dari buruh. Tapi ini nggak tahu gimana PHK ambil kapan saja. 3 bulan kerja, 4 bulan kerja, setahun kerja, 2 tahun kerja, PHK ambil. Nah, akhirnya itulah yang juga dipotret oleh BPS. Sehingga orang-orang yang ketika PHK mengambil tabungannya untuk masa depan ya. Untuk hari itu. Tabungan untuk masa depan. Ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kalau dibaca oleh BPS, ya memang orang bekerja itu belum punya tabungan. Tabungan yang sifatnya
Tetap ya, kalau tabungan di bank sih bisa juga ada tabungan. Tapi kan lewat bank ngambil bisa aja pakai ATM. Artinya nggak ada kepastian tabungannya. Nah, tentunya itu yang akhirnya didemo oleh pekerja. Cepret. Pekerja siapa yang pekerjanya? Ya pokok pekerja. Pekerja ya. Ditolak tuh. Pokoknya Permenaker 2 nggak bisa. Walaupun waktu itu idenya Bu Menaker juga kan sudah ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dapat bantuan uang tunai 6 bulan, 3 bulan pertama 45% dan sebagainya ya. 3 bulan berikutnya 20%. Nah, ini memang salah komunikasi politik aja. Harusnya JKP dulu yang disosialisasi. Iya. Baru Permenaker 2. Tapi ini kan enggak, Permenaker 2 ribut. Presiden Jokowi janji kok kita akan resmikan JKP. Ya kan karena ribut-ribut ada nggak diresmikan tuh. Ya, nah disuruhlah Menaker mengeluarkan Permenaker 4 2022. Yaitu apa? Ya kembali seperti biasa. Nah, yang yang saya mau cerita lagi, yang ada beberapa serikat pekerja menjudicial review pasal 35 dan 37 ke MK. Ya, putusan MK apa? Menolak. Putusan MK menolak. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya, kalau kita baca putusan MK, disebut ya memang sih itu kan haknya si buruh karena dia mengiur. Maka sebenarnya bagus juga kalau bisa diambil yang dari iuran buruh. Iuran pengusaha itu harus disimpan untuk jangka panjang. Nah, terilhami dari itu, maka pasal 188 ayat 1 membagi 2 akun. Akun utama dan akun tambahan. Boleh ngambil tapi jangan semuanya. Gitu loh. Nah, ini yang nanti akhirnya bisa menjadi jalan tengah. Ya, itu pasal 188 angka 1. Akun utama dan akun tambahan. Akun utama itu harus lebih besar dari tambahan. Nah, ini juga nanti diatur dalam peraturan pemerintah yang hari ini lagi dibuat oleh Kementerian Keuangan. Tadi Pak Carlos bilang, ya saya juga belum tahu nih belum dilibatkan gitu ya dalam peraturan pemerintah. Ini kan kaitan dengan buruh, itu wajib sebenarnya diikutkan LKS. Nah, lanjut aja coba. Nah, jadi kalau mengacu pada putusan MK pertimbangan hukumnya sebenarnya itu di poin 3.10.2 menurunkan ataupun membaca pasal 188 angka 1 itu ya 6535. 65 itu akun utama, 35 itu akun tambahan. Dari mana 65? Kan yang diiur oleh pengusaha 3,7%. 3,7% bagi 5,7 itu 65%. 2% yang dibayar oleh pekerja dibagi 5,7% itu 35%. Jadi kalau nanti ada usulan 6535, dasar hukumnya apa? Pertimbangan putusan MK, pertimbangan hukum dari putusan MK. Putusan MK kan tahu bersifat final, menjadi norma dan sebagainya. Nah, ini jalan tengah untuk tidak menebak soal Permenaker 2, tapi juga kita punya tabungan paling tidak yang 65%. Nah, 35% boleh nggak diambil ketika PHK? Monggo, silahkan aja. Nah, ini yang tentunya menjadi tadi diskusi di LKS juga dan serikat pekerja. Bagaimana kita tahu bahwa P2SK sekarang ini sudah menjadi hukum yang mengikat. Kalau memang kita nggak setuju bisa judicial review. Tapi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2022 yang diajukan oleh serikat pekerja itu sudah sangat jelas, dan mereka nanti bisa juga ketika kita judicial review mereka menjadikan jurisprudensi putusan MK 33 ini untuk memutus di depan. Nah, ini kan persoalan sekarang bagaimana kita melihat secara regulasinya dan secara sosiologisnya tadi, bahwa dibilang Pak Dewa adalah ke depan itu banyak orang miskin. Dengan grafik orang masa lansia itu banyak. Lansia yang banyak kalau dia nggak punya tabungan ya susah.
Nah, 188 ayat 2. Jadi itu tentang akun utama, akun tambahan. Nah, lanjut aja. Nah, kalaupun JHT itu nanti diambil, bisa diambil sekaligus langsung boleh. Disebutkan bisa berkala boleh. Jadi bisa saja nanti JHT ini diambil secara berkala, artinya bulanan, dalam rangka bridging, jembatan untuk mendapatkan jaminan pensiun. Jadi negara itu menyediakan dua bentuk tabungan hari tua, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Memang konteksnya untuk pekerja formal untuk pensiun ya, informal belum. Nah ini juga nanti kita kaitkan bahwa kita mendorong dalam PP yang akan dibicarakan oleh Kemenkeu, informal itu juga berhak dapat JP. Karena apa? Kita pekerja swasta PPU. Ketika kita PHK, maka jaminan pensiun kita stop, nggak bisa mengiur lagi, karena kita bukan PPU, kita jadi bukan penerima upah. Nah, kalau nanti dibuka untuk jaminan pensiun bagi bukan penerima upah pekerja informal, maka saya jadi wira swastawan, saya bisa melanjutkan jaminan pensiun saya kalau BPU itu dibuka. Ya, nah ini juga kita mendorong pemerintah supaya mengatur ini dalam PP P2SK ini, sehingga yang tadi jumlah angkatan kerja kita yang didominasi oleh pekerja informal bukan penerima upah itu juga jangan sampai tadi disebutkan oleh Pak Dewa itu pekerja informal itu kan banyak, dan dipastikan mereka juga ketika tua itu kan gak juga bisa bekerja lagi. Jadi ketika mereka bekerja, mereka tua, ya miskin lagi. Karena JHT boleh, jaminan pensiun nggak boleh. Nah, kita mendorong, mau bukan penerima upah, mau penerima upah, semuanya berhak dapat JHT dan JP. Sehingga tadi konstruksi konvensi ILO 102 minimal 40% bisa dipenuhi. Sehingga gap antara consumption dengan earningnya itu bisa lebih kecil, tidak deltanya tinggi gitu. Nah, jadi ini salah satu yang nanti didiskusikan oleh Kementerian Keuangan untuk membuat PP terkait dengan bicara sekaligus dan berkala. Nah ini untuk JHT-nya. Lanjut aja Bapak. Nah ini nanti di akun tambahan akan diatur proses pencairan dana akun tambahan. PHK normal bisa, pensiun ya memang ketika pensiun akun utama juga diambil. Meninggal demikian juga untuk ahli waris. Cacat total tidak bisa bekerja lagi ya normal diambil semuanya juga. Pendidikan atau sakit kritis dan sebagainya bisa saja ya, tapi memang harus dibatasi juga supaya akun tambahannya tetap juga ada. Nah untuk perumahan memang juga kan kita punya MLT perumahan ya untuk JHT. Nah terus kemudian juga yang menjadi persoalan JHT kita adalah pajak progresif. Nah ini terlalu tinggi. Nah ini harus dihapus lah ya, karena memang itu banyak mengambil porsi kita. Nah imbal hasil JHT ini juga diatur nanti, tapi yang sekarang terjadi kan minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau saya perhatikan 2016 sampai 2023 kemarin itu di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Di 2016-2017 itu sampai 2% lebih. Ya, hanya di 2022 itu nilai imbal hasilnya sama. Imbal hasil yang dikasih BPJS Tenaga 2,75. Rata-rata deposito bank pemerintah 2,75. Selebihnya di atas. Waktu itu 2022 itu kaitannya dengan RKD, rasio kecukupan dana. Itu solvabilitas. Ketika dikasih 2,75, solvabilitasnya 99,7, hampir 100%. Nah ini hanya strategi aja ya. Tapi yang mau saya katakan selebihnya itu di atas, seperti 2016 sejak lahirnya BPJS Ketenagakerjaan operasional sampai saat ini. Nah, tentunya ini juga harus kita dorong. Nanti diatur tuh di dalam PP bahwa MLT itu kita dorong ditambah, tidak hanya perumahan. Tadi 3 komponen terbesar yang mengambil upah kita
pangan, transport, dan perumahan. Nah, kita bisa dorong MLT pangan. Jadi misalnya pekerja dengan upah minimum di atas 10%, jadi misalnya Jakarta 5.500.000 upahnya ke bawah berhak dapat MLT pangan misalnya, yaitu apa? Diskon. Ketika saya mau beli beras 10.000 per kilo, mungkin didiskon 10%. Jadi belinya berapa? 9.000. 1.000 itu jadi saving. Nah, kan kalau bicara daya beli kan tidak hanya berapa yang kita terima, berapa juga yang harus kita bicarakan, berapa yang kita spending, konsumsi. Ya, yang kita terima mungkin naiknya 5%, tapi kalau ditambah saving kita, spending kita didiskon, kan itu jadi tabungan juga. Nah, itu mungkin dimungkinkan dalam PP berikutnya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya, sehingga kita harapkan jaminan sosial itu harus bisa memperbaiki iklim hubungan industrial, khususnya untuk pengupahan. Ya, nah ini yang selama ini belum dipikirkan oleh pemerintah. Padahal di Singapura itu, ya kalau kita lihat ya, mengapa demo, mogok dan sebagainya relatif tidak terlalu ini dengan Malaysia ya? Karena mereka jaminan sosialnya sudah sangat mapan. Kita ini yang nggak mempergunakan instrumen jaminan sosial untuk membangun hubungan industrial yang efektif seperti di Malaysia, Singapura, yang harmonis berkeadilan. Nah ini ya, jadi dimungkinkan nanti dalam PP ke depan yang dibuat oleh Menkeu dan Menaker mudah-mudahan dan RS ini dimungkinkan dibuka ya tentang manfaat layanan tambahan. Deposito, imbal hasil deposito, imbal hasil saham, SBN itu cukup sangat besar di BPJS Tenaga. Sekarang itu kata Pak Dino tadi bilang ya, dana kelolaan dana teman-teman tuh 724 triliun yang diinvestasikan, bukan dana nganggur, uangnya itu cukup besar, sangat besar. Saya nggak tahu kira-kira 42 triliun kali. Betul, itu imbal hasilnya yang dikembalikan kepada peserta ya ke kita. Nah, artinya kita juga bisa memanfaatkan ini untuk kesejahteraan kita. Prinsip ke-9 SJSN, dana imbal hasil yang dikelola BPJS Tenaga harus dikembalikan kepada kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, seperti itu. Lanjut aja. Nah, jadi kita juga mendorong karena bisa dibuka ruang untuk top up. Artinya gini, kalau iuran JHT saat ini kan berbasis upah pokok tambah tunjangan tetap. Nah, kalau saya sih berharap, misalnya tadi disebut oleh Pak Carlos, saya punya gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Misalnya saya bilang, BPJS Tenaga saya mau bayar 2%, basis upahnya tuh nggak ada gaji pokok, tunjangan tetap. Yang tidak tetap, yang 500.000, saya mau masukkan. Harusnya dibuka itu. Ya, kalau sekarang kan belum boleh. Ya, itu karena regulasinya. Nah, makanya saya bilang misalnya seperti THR, bonus itu kan sebenarnya disebut kalau dalam terminologi di undang-undang sekarang ini kan dan yang di sebelumnya di PP 78 pendapatan non upah. Jadi basis iuran JHT itu harus dibuka untuk pendapatan non upah. Saya punya dapat THR. Saya pikir-pikir, oh 80%-nya bisa mampu untuk membiayai hari raya saya. 20%-nya saya bilang, masukin ke JHT. Harusnya dibolehkan supaya dana JHT saya itu lebih besar. Ketika saya mengambil akun tambahannya, itu lebih besar. Nah, kan gini, saya pakai teori hukum. Teori hukum ada namanya teori perikatan hukum. Teori perikatan hukum itu mengatakan perikatan itu muncul karena ada dua hal. Satu, karena regulasi. Yang kedua, atau karena perjanjian. Nah, kalau misalnya dalam perjanjian kerja bersama PKB antara pengusaha dengan si pekerja, serikat pekerja, dibilang, oke, kata pengusaha, saya mau iur 4%, naik 0,3, 3,7% jadi 4%. Pekerja bilang, serikat pekerja,
kita mau mengiur 2,5%. Dari 2% jadi 2,5%, naik 0,5%. Harusnya itu diterima oleh pemerintah, oleh BPJS Ketenagakerjaan, dibuka regulasi itu. Karena kami serikat pekerja dengan pengusaha itu berjanji untuk menambah tabungan. Hukum perjanjian bisa mengikat, walaupun regulasinya mengatakan ini loh, tapi kalau ada perjanjian kita ya nggak apa-apa. Nah, itu yang kita dorong supaya akun utama dan akun tambahan kita lebih banyak gitu loh. Oke. Nah, ini sedikit lagi. Nah, ini yang menurut saya itu top up ya, dan itu penting. Nah, ini kita butuh nih teman-teman dukungan untuk supaya Kementerian Keuangan mendraft PP itu bisa lebih fleksibel. Bagaimana tadi kalau kan kami bilang, ya itu kan sukarelanya. Kalau dibilang gue nggak mau, ya nggak masalah juga. Tapi jangan menghambat orang yang mau, serikat pekerja yang mau, ya. Nah ini poinnya. Lanjut. Nah ini kalau untuk BPU ya. Nah BPU juga nanti kita harus pikirkan, terutama harus bisa masuk ke jaminan pensiun. Karena mereka adalah kelompok mayoritas angkatan kerja kita. Yang kedua, mereka juga pasti akan menghadapi masa lansia mereka. Ya, lanjut. Nah, penerima manfaat ini juga nanti kita bicarakan terkait dengan bagaimana tentang wasiat dan sebagainya. Lanjut aja, teman. Nah, kita punya nih dana bertuan yang belum ketemu tuannya. Karena banyak pekerja yang nggak berpikir, gue tuh punya tabungan. JHT itu kan dipotong kayak pajak. Jadi ketika dia PHK, dia nggak berpikir bahwa dia punya jaminan hari tua. Nah, itu kalau konsepnya di Kementerian Keuangan itu mau dikelola sendiri dan sebagainya. Kalau menurut saya jangan. Itu juga kita harus tahan. Tetap dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga entah kapan dia sadar bahwa saya punya dana, dicairkan. Sorry, sejauh ini sudah ada belum informasinya berapa dana yang ada bertuan? Waktu itu sudah diinformasikan. Berapa? Saya lupa berapa. Tapi pernah juga dimasukkan oleh Kompas mengajak masyarakat yang punya dana JHT segera ambil. Ya. Nah sekarang juga nih di BPJS Ketenagakerjaan kalau ada pekerja yang sudah masuk usia 56 tuh diinformasiin, ambil nih dananya. Proaktif ya? Proaktif. BPJS Ketenagakerjaan proaktif. Ya, sudah ada. Nah, ini saya ambil satu contoh nih. Satu contoh. Saya pernah diundang ke Solo diskusi sosialisasi jaminan sosial untuk pekerja migran. Masuk Solo, hotel, saya sosialisasi diskusi soal JHT dan sebagainya. Saya mau pulang. Saya bilang saya bus aja nggak apa-apa biar cepat. Dalam proses itu disuruh antar Mas Timbul ya. Saya diantar nih. Naik motor, cerita, dia bilang, Mas, saya tuh pernah kerja di Sidoarjo, saya tuh pernah kerja di Matahari, kira-kira saya punya dana JHT gak ya? Kalau saya dengar sih Matahari kan relatif disiplin ya. Saya bilang, ada Mas, kemungkinan besar ada. Terus caranya gimana? Kartunya dia gak punya lagi. Nah itu masalahnya Pak. Nah, saya bilang, KTP-nya ada gak? Ada. Coba deh kirim ke saya nanti ya WA ya. Nah setelah sampai Jakarta saya kirim nih kartu KTP-nya. Saya bilang juga ini Mas ini pernah kerja di Sidoarjo perusahaannya ini. Tolong dicek dong. Orang BPJS Ketenagakerjaan pusat dicek. Dia bilang Mas saldonya ada. Dia nggak boleh ngasih tahu ke saya karena saya bukan pemilik saldo. Ini nomor teleponnya Mas, namanya si ini, nomor teleponnya ini. Dihubungin. Dicairin. Berapa hari kemudian, seminggu ditelepon, Mas terima kasih ya, saya sudah berhasil mencairkan saldo JHT saya. Artinya apa? Selagi mungkin nggak ketemu saya, dia pikir nggak punya duit di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah ini persoalan yang mau dilakukan oleh Kemenkeu. Menurut saya jangan dulu, jangan supaya orang-orang yang memang punya nanti sadar ya baru aja ngapain apa-apa. Nah ini
Selain 188, 189 itu bicara tentang jaminan pensiun di P2SK. Ya, jadi konsep Kementerian Keuangan ini, dia kan 189.4 bilang begini, pemerintah dapat membentuk program dana pensiun wajib. Pakai kata dapat, tapi untuk wajib. Nah, konsep mereka adalah mau menyerahkan dana pensiun, program dana pensiun wajib ini ke DPPK, DPLK. DPPK itu dana pensiun pemberi kerja. Kalau DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan. Ini swasta nih. Ya. Kalau kita punya ada Undang-Undang 11 tahun 92, itu kan disebutkan, para pengusaha kalau Anda mampu boleh mendaftarkan ke DPPK, DPLK, pensiun pegawai Anda. Kalau enggak ada masalah. Ya, itu ya. Akhirnya hanya beberapa perusahaan lah yang ikut DPPK, DPLK. Mayoritas enggak mau ikut. Nah, sekarang kita sudah punya jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang sifatnya wajib sejak 1 Juli. Kalau pensiun kan 1 Juli 2015. Nah, sekarang Kementerian Keuangan mau mengkonsepkan begini. Jaminan hari tua itu diseling, dibatas ataskan upahnya. Misalnya nih ya, bukan ditetap. Gaji saya 12 juta. Kalau kementerian nanti bilang 10 juta ke bawah, itu 5,7-nya diserahkan ke BPJS Tenagakerjaan. Sisanya 2 juta kali 5,7 diserahkan ke DPPK, DPLK. Itu konsepnya mereka begitu. Jadi membatasi. Kalau yang sekarang ya, regulasi yang existing sekarang kan, saya punya gaji 12 juta ya 5,7 kali 12 juta. Saya punya gaji 20 juta, 5,7 kali 20 juta. Itu semuanya diserahkan kemana? Ke BPJS Tenagakerjaan. Nah, rencana Kementerian Keuangan membagi, jebret 10 atau misalnya 12 juta atau 10 juta, selebihnya itu diserahkan 5,7-nya ke DPPK, DPLK. Untuk apa itu? Nah, ini ya, itu yang konsep mereka untuk mengatakan dapat membuat program dana pensiun yang bersifat wajib. Nah, jadi sebenarnya sih tadi benar kata Ibu merugikan. Nah, ya. Jadi ini seperti ini, ya. Jadi nanti akan dibagi dua JHT itu di BPJS Tenagakerjaan dan di DPPK, DPLK. Lanjut. Kenapa kita harus menolak? Kita harus menolak karena adanya pasal 58 PP 35 tahun 2021. Pasal 58 itu apa? Lanjut aja. Nih, di PP 35 disebut gini. Kalau kita punya dana pensiun ya, bukan jaminan pensiun ya. Kalau JHT jaminan pensiun itu BPJS Tenagakerjaan. Kalau dana pensiun itu ke DPPK, DPLK. Nah, pasal 58 bilang gini, kalau kita punya dana pensiun di DPPK, DPLK, kita di PHK dengan berbagai alasannya. Pesangon kita, kompensasi PHK kita diperhitungkan dengan DPPK, DPLK. Dapat diperhitungkan. Iya, dapat diperhitungkan. Kalau bicara dapat, pasti maunya pengusaha diperhitungkan. Nah, ini pasal 58 itu memang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003, tetapi hanya untuk alasan pensiun. Itu pasal 167 tuh, ya. Jadi kalau di Undang-Undang 13 yang sebelum ada Cipta Kerja, saya PHK karena pensiun. DPPK-nya berapa, pesangonnya berapa itu dibandingkan. Ya memang karena pensiun. Tapi kalau alasan efisiensi, kesalahan ringan nggak dibandingkan. Nah, sekarang itu dibandingkan. Misalnya, Bu Nur, saya di era sekarang ya punya DPPK, DPLK. Pesangonnya saya pecat Ibu karena efisiensi, pesangonnya 20 perak. Ya, 20 perak. Ternyata Ibu sudah didaftarkan ke DPPK, DPLK, punya 5 perak. dana di pensiun itu 5 perak aja. Nah, yang harusnya saya bayar 20 jadi 15. Jadi itu ditambah ya? Enggak dong, jadi 15. Oh, iya. Karena apa? 5 peraknya ada di
DPPK DPLK. Kalau lebih besar di situ, Ya langsung nggak dapat pesangon lagi. bukannya kita yang jadi bayar ke perusahaan? Enggak. Oh iya, itu kan harus jelas. Enggak, artinya gini, kalau kita di pesangon ini, misalnya efisiensi, pesangonnya 15 perak, dana pensiunnya ada 20, maka kita nggak dapat pensiun lagi, nggak dapat pesangon lagi. Itu lenyap dah. Itu diambil aja. Nah, sekarang yang mau saya katakan gini, kalau JHT kita dipotong, kemudian dibawa ke DPPK DPLK, masa kita pesangon dibandingkan dengan uang kita? Duit kita juga. Uang kita juga, ya rugi dong. Dibodohin. Salah kan? Artinya konsep Kementerian Keuangan itu harus kita katakan nggak betul. Ya, selain itu juga lanjut ke sebelumnya lagi. Nih bicara nggak sebelumnya. Nah, karena juga DPPK DPLK itu banyak masalah. Ibu bapak bisa google deh apa kata Erick Thohir. 70-80% DPPK DPLK BUMN itu punya masalah. Kosasi Direktur Utama Taspen sekarang pada ditangkepin tuh. Iya, betul. Tapi asetnya belum diambil. Iya, artinya kenapa? Investasinya fiktif. Nah, demikian juga temannya Kang Tafib nih, ada DPPK DPLK di sebuah BUMN, tuh serikat pekerja pada demo. Kenapa? DPPK DPLK itu gagal menginvestasikan, sehingga loss. Nah, kalau kita bilang DPPK DPLK itu kan swasta, apakah dijamin oleh APBN? Enggak. Nah, sekarang BPJS Kerjaan, JHT JP jelek-jelek ini loss. Siapa yang menjadi penjamin? Pemerintah, karena di Undang-Undang BPJS bilang kalau terjadi persoalan likuiditas itu ya APBN. Sama seperti program JKN 2014 sampai 2019 kan defisit terus. Ya, 2018 defisit 10, sekian triliun. Yang nyuntik siapa? APBN. 2019 demikian juga. 2014 3,3, 2015 5 triliun. Terus. Nah, artinya apa? Kalau uang kita dikelola DPPK DPLK loss, terus siapa yang jamin? Terus dibilang, "Oh, kami mohon maaf gagal karena pasar bla bla bla." Enak aja lo ngomong, duit gua hilang. Kalau di BPJS Kerjaan, APBN bayar. Nah, jadi tentunya itu yang memang kita katakan mengapa kita menolak DPPK DPLK yang dicawe-cawe dari JHT. Ya. Nah, ini 9 prinsip SJSN itu yang melingkupi JHT dan JP. DPPK itu asosiasi komersial. Dia nggak masuk payung hukum jaminan sosial. Ya, itu. Lanjut. Sorry. Nah, tentunya kalaupun pemerintah mau membuat dana pensiun wajib, ya sudah wajibkan saja DPPK DPLK. Nggak usah diikutkan JP dan JHT. Ya. Karena apa? Salah satu keuntungannya adalah gitu. Kalau nanti saya mau PHK umur, saya nggak usah ngeluarin duit lagi banyak-banyak. Tinggal bilang aja, DPPK DPLK kekurangannya bayarin. Kan tadi dibandingkan. Nah, jadi terserah pemerintah, tapi jangan membawa JHT dan JP ke ranah DPPK DPLK. Ya, nah itu tentunya beberapa poin yang memang lebih krusial ketika pemerintah sekarang sedang membicarakan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang P2SK, khususnya 188 dan 189. Ya, nah tadi sih ada juga saya tambahkan tapi nggak terlalu ini tentang dana pensiun, jaminan pensiun pegawai negeri ASN, tapi itu nanti karena sekarang sudah keluar Undang-Undang ASN ya, ASN di 2020 tahun 2023. Nah, jadi tentunya kita mau supaya seluruhnya tetap dikelola BPJS Kerjaan dengan adanya top up, dengan adanya kepastian MLT dan sebagainya. Ya, demikian. Media publikasi FSBPT, bantu kami untuk like, share, komen, follow, subscribe. Terima kasih.